Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, penguasa hari pembalasan. Salat dan salam tak lupa kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, sahabat, dan umatnya hingga akhir zaman. Lalu sekalian, dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, gimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan baik, sehat walafiat. Jangan lupa kita doakan saudara kita, teman-teman kita yang saat ini sedang sakit. Semoga Allah beri kesembuhan yang sempurna. Anak-anakku sekalian, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang berbahagia. Masuk kita ke pertemuan ketiga, ya. Mengedit teks, ya. Kemarin pertemuan kedua kita sudah sedikit membahas bagaimana menjalankan aplikasi Office, ya, dan yang semisalnya, ya. Kemarin ada beberapa aplikasi yang sudah kita pelajari, dan sekarang fokus kita adalah bagaimana menggunakan aplikasi Word dalam kegiatan kita sehari-hari sebagai pelajar, ya. Bagi yang komputernya sistem operasinya bukan Windows, ya, berarti kemungkinan besar hampir sama cara penggunaannya. Nanti hubungi Ustadz saja jika ada perbedaan yang jauh, ya. Tujuan pembelajaran kita adalah bahwa kalian bisa memahami cara mengedit teks, ya. Yang kedua, mampu mengedit teks, ya. Yang pertama, kalian bisa tahu caranya bagaimana. Yang kedua, kalian bisa mengedit teksnya, ya. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan kita. Tahapan edit teks, ya. Jadi dalam mengedit teks, ya, ada beberapa tahapan. Setidaknya dasar, ya, yang harus kalian miliki, ya, untuk mengedit teks adalah 5 tahapan ini. Yang pertama page, yang kedua font, yang ketiga alignment, yang keempat line spacing, yang kelima insert picture, ya. Yang pertama adalah bagaimana kita bisa merubah, ya, menyesuaikan kertas yang digunakan untuk keperluan karya tulis kita, ya. Di sini saya menyebutnya sebagai karya tulis. Kemudian yang kedua, huruf, ya. Huruf ini terdiri dari 3: ukuran huruf, jenis huruf, dan warna huruf. Yang ketiga adalah penyelarasan, ya. Penyelarasan ini adalah bagaimana kita menyesuaikan teks yang sudah kita buat, teks yang sudah kita susun, ya, menjadi apa yang kita inginkan, ya. Yang keempat adalah jarak antar baris, ya. Ini jarak, ya, spacing, ya. Spacing bukan jarak, di sini line spacing, ya, yaitu jarak antar baris, bukan spasi yang biasa kita gunakan sebagai jarak antar kata, ya. Kemudian yang kelima adalah insert picture. Kita memasukkan gambar dan mengeditnya, ya, mengeditnya secara layout atau secara tata letak. Baik, langsung saja kita masuk ke aplikasi Microsoft Word kita, ya. Silahkan nanti setelah melihat video ini, atau bisa langsung sekalian kalian praktekkan, ya. Kalian buka aplikasi Word-nya.
saya sudah buka aplikasi Word-nya. Yang pertama tadi adalah ukuran kertas ya. Nah, tapi sebelumnya karena tadi judulnya adalah mengedit teks, maka pastikan sudah ada teks yang tersedia di lembar kerja kita ya. Nah, sekarang salah satu yang ingin Ustadz contohkan adalah misalnya keutamaan bulan Muharram ya. Keutamaan bulan Muharram ya. Silahkan kalian cari ya. Kalau Ustadz di sini biasanya mencarinya di situs zulkarnain.net ya. Ya. Kita copy. Sampai sini saja ya. Kita tulis sesuai judulnya. Beberapa hukum seputar Muharram ya. Jadi sudah kita copy ya. Bagi yang mungkin belum tahu cara mengcopy ya, setelah di blok ya, kemudian klik kanan copy, kemudian kalian salin di lembar kerja kalian. Ya, kita menunggu loadingnya. Ya, sudah. Ya. Sudah ada teksnya, ya. Sekarang kita edit sesuai tahapan yang tadi sudah kita pelajari. Yang pertama adalah ukuran kertas, ya. Kalian klik home di sini ya. Maaf, layout ya. Klik layout. Sebentar saya close dulu kali PowerPoint slideshow-nya ya. Layout ya. Di sini ada 4, ada margin, orientation, size, dan kolom ya. Kalau margin ini jarak dari tepi kertas ya. Misalnya marginnya, untuk sementara marginnya tidak kita gunakan dulu ya. Ini nanti tahap selanjutnya. Yang sekarang orientation dulu ya. Orientation kita maunya portrait atau landscape ya. Untuk karya tulis biasanya kita menggunakan portrait. Kalau landscape dia akan berubah menjadi panjang ke samping ya, kertasnya jadi panjang ke samping. Sebentar, lama ya.
jadi seperti ini ya. Jadi persegi panjangnya ke samping. Kita gunakan portrait saja. Kemudian ukurannya kita menggunakan A4. Kolom tidak kita klik ya. Sudah ukuran kertas ya. Kertas sudah sesuai dengan apa yang kita inginkan, yaitu portrait orientationnya, kemudian size-nya adalah A4. Lalu apalagi kalau sudah kertas tadi, font hurufnya ya. Hurufnya kita sesuaikan. Misalnya di sini tertulis Roboto ya, Roboto. Kita samakan semua ya. Caranya Ctrl A. Kita ganti sesuai yang diinginkan. Misalnya untuk membuat karya tulis ilmiah, saya masih menggunakan Times New Roman. Ya, Times New Roman. Kemudian ukurannya standarnya 12. Enter. Sudah. Tentu untuk judul dia berbeda ya. Untuk judul kita blok ya. Kemudian kita bold, kita tebalkan ya. Ini menebalkan. Yang lambang I adalah memiringkan, yang U garis bawah ya. Untuk judul sesuai standar kita gunakan tebal ya, bold. Sudah huruf ya. Huruf sudah. Untuk warna sama semua sepertinya. Untuk mengeceknya, untuk memastikan, coba saja kita Ctrl A lagi, kemudian ganti warna huruf. Kalau tidak ada yang berubah berarti memang sudah hitam ya. Baik, sudah untuk hurufnya. Setelah itu apa tadi? Setelah huruf adalah penyelarasan. Nah, kita selaraskan nih. Ini kan bentuknya masih nggak bagus ya. Kita selaraskan dulu. Cara menyelaraskannya adalah dengan untuk judul kita letakkan dia di tengah ya. Letakkan di tengah kertas. Bagaimana caranya? Ya, di ribbon, ini namanya ribbon. Di ribbon paragraf ya, kalian klik rata tengah, center. Ya. Kemudian selanjutnya yang lainnya kita blok sampai habis ya. Kita buat dia rata kiri dan kanan ya. Nah, sudah kita selaraskan ya. Bentuknya sudah rapi, kiri dan kanannya sudah rata. Apalagi selanjutnya, setelah diselaraskan ya, jarak antar baris ya, jarak antar baris. Jarak antar baris kita blok seperti biasa semuanya. Di paragraf ini ya ada yang namanya line and paragraph spacing ya. Masih di ribbon paragraf. Kita gunakan jaraknya 1,5 ya, 1,5 inch. Jadi tidak rapat-rapat ya. Kalau tadi ini masih rapat ya, kita akan bingungan nanti bacanya ya. Maka kita gunakan 1,5 ya. Untuk font Arab ya, gunakan tradisional Arabic ya, agar lebih familiar dengan tulisan yang biasa kita lihat di Al-Quran ya. Dan untuk ukurannya tentu kita perbesar. Kalau 12 dia terlalu kecil ya, kita buat 14. Boldnya kita hilangkan ya.
Lalu kita untuk judul, dari judul ke tulisan pertama ya, kita enter sekali lagi ya. Jadi ada perbedaan antara judul dan isi teksnya ya. Sudah, kita ganti semua ya untuk teks Arabnya. Ya, sudah. Setelah kita buat jarak antar baris, kemudian kita masukkan gambar ya. Kita masukkan gambar. Insert. Misalnya kita mau gambar yang sama dengan yang di ini ya. Copy image saja. Kemudian kita paste di sini. Nah, ini tentu mengganggu ya. Tentu mengganggu kalau bentuknya seperti ini. Maka saran saya ubah wrap text-nya ya menjadi behind text ya. Jadi dia tidak mengganggu teks yang sudah kita buat ya. Misalnya kita mau letakkan di atas ya. Kita enter. Misalnya seperti ini. Atau sesuai keinginan kita mau dimasukkan di mana gambarnya ya. Atau mau di akhir atau mau di tengah misalnya. Kalau mau di tengah misalnya kita buat di sini. Tinggal kita letakkan saja. Berarti kita ubah jadi square saja ya. Misalnya seperti ini ya. Setelah sudah kita masukkan gambar ya, kita cek lagi kira-kira mana yang kira-kira masih belum sesuai. Contoh misalnya di sini, oh ini kelebihan jarak spasi antar barisnya, maka kita hapus ya. Kalau misalnya seperti ini ya, terkadang kalian nanti akan menemukan bahwa dia jarak spasinya tuh berbeda ya. Maka kalian blok sendiri untuk satu ini ya. Kemudian masuk ke paragraf ya. Wah, kok udah sama-sama 1,5 ya, sama-sama 1,5. Lalu gimana caranya? Remove space after paragraph ya. Kita hilangkan spasi atau jarak setelah paragraf ya, maka akan sama seperti itu ya. Simple ya. Jadi yang pertama tadi adalah kertasnya kita ubah ya, kemudian hurufnya, kemudian penyelarasannya, line spacingnya, jarak antar baris, lalu kemudian
insert picture ya. Insert picture ini nanti disesuaikan saja ya. Bisa kalian mau masukkan gambar atau tidak ya. Gambar ini dalam karya tulis biasanya untuk pemanis atau bisa jadi memang gambar ini diperlukan ya. Cukup ya. Dan jangan lupa kalau kita membuat makalah atau karya tulis ya, disertakan sumbernya ya. Sumbernya dari mana ya? Dari zulkarnain.net / beberapa hukum seputar Muharram.html. Kita Ctrl C, kemudian kita paste di karya tulis kita. Kalau kalian enter, dia biasanya berubah menjadi biru. Mengapa berubah menjadi biru? Karena dia nanti akan melink ya. Seperti itu. Cukup ya untuk mengedit teks di pertemuan ini. Ustadz ulang. Pertama, siapkan teksnya, bisa kalian tulis sendiri atau kalian salin dari website ya. Kemudian ubah kertasnya, ubah hurufnya, apa saja yang dirubah dari huruf, ukuran, jenis, dan warna. Kemudian penyelarasan, jarak antar baris, lalu kemudian masukkan gambar. Cukup, mudah-mudahan bisa dipahami. Untuk tugasnya bisa kalian lihat di e-learning ya. Tutup dan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.